Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya ada di Gunung Tabor, ya. Nah, Gunung Tabor ini adalah gunung yang dipercaya sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan di dalam Matius pasal yang ke-17, ya, di mana Yesus berubah rupa dan dia bertemu dengan Musa dan Elia pada waktu dia menjelang kematiannya, ya. Dan di sini dipercaya sebagai tempatnya pertemuan antara Yesus, Musa dan Elia, dan mereka melihat Yesus dimuliakan. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang tempat ini, tapi sebelumnya mari kita mengingat kembali bahwa peristiwa ini terjadi menjelang Yesus mau mati, ya, mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua, dan dia berubah rupa di sini. Lalu dia bertemu dengan Musa dan Elia. Nah, waktu Yesus datang ke sini, dia membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa dia membawa 3 orang? Karena menurut aturan dari Taurat adalah bahwa suatu perkara itu baru tidak disangsikan kalau ada 2 atau 3 orang saksi. Dengan membawa murid-muridnya 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes, maka jelas bahwa dia mau menunjukkan bahwa perkara itu tidak bisa disangsikan. Nah, tetapi mengapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Karena 3 orang ini adalah murid-murid terdekat atau murid-murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Nah, menurut cerita itu, di atas gunung ini Yesus lalu berubah rupa, metamorfosa. Ya, dari situlah kata metamorfosis yang kita kenal dalam dunia biologi itu dipakai. Nah, tapi Yesus bukan berubah rupa seperti metamorfosisnya seekor binatang, tidak. Tapi Yesus berubah dan mukanya bercahaya, dan itu sebenarnya adalah gambaran kemuliaan Yesus ketika dia di surga. Dan kalau Yesus dengan kemuliaan semacam itu, jelas bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan itu mau menunjukkan bahwa nanti beberapa saat lagi ketika dia mati, maka dia mati itu bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah musibah, tapi betul-betul adalah dia sebagai Allah yang jelma jadi manusia, itu merendahkan dirinya dan mengorbankan diri, menyerahkan dirinya untuk mati di salib. Nah, lalu pertanyaan lain adalah mengapa dia bertemu dengan Musa dan Elia? Ada yang mengatakan bahwa memang ada kemiripan antara Musa dan Elia dan Yesus. Pertama adalah bahwa Musa pernah berurusan dengan Tuhan di atas gunung waktu dia terima 10 hukum. Lalu juga Elia juga pernah berurusan dengan Tuhan juga di atas gunung. Jadi 2 orang ini pernah berurusan dengan Tuhan di gunung, dan sekarang dengan bertemu dengan Yesus, Yesus adalah Tuhan, maka ketiganya berurusan di gunung, ya. Lalu juga kalau kita membaca sejarah, Musa itu pernah puasa 40 hari. Elia juga puasa 40 hari. Yesus juga puasa 40 hari. Berarti orang-orang ini, ya, memang 3 orang yang pernah puasa 40 hari dan berurusan di gunung, sekarang ketiganya bertemu. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting, alasan yang lebih penting, yakni bahwa kalau kita membaca Alkitab dikatakan bahwa kitab suci perjanjian lama itu dibagi menjadi 2, yaitu kitab Taurat dan kitab para nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi hanya dibagi 2, ya. Nah, kalau kita bicara Taurat, maka tidak ada orang lain sebagai perwakilan selain Musa, karena Musa itu adalah penerima hukum Taurat, dan wakil dari para nabi itu adalah Elia, ya. Karena itulah Musa dan Elia dimunculkan di situ, itu untuk menyatakan bahwa apa yang dicatat oleh Taurat Musa dan juga kitab para nabi itu mencapai pemenuhannya pada Yesus. Makanya Yesus yang menderita itu bukan kecelakaan. Yesus yang menderita itu bukan musibah. Tapi Yesus yang menderita itu adalah puncak dan jawaban atas semua nubuatan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu berarti juga adalah bahwa seluruh kesaksian Musa, seluruh kesaksian para nabi itu memuncak pada Yesus. Nah, orang Yahudi itu sangat menghargai Musa, sangat menghargai Elia. Tapi Musa dan Elia hadir pada waktu Yesus mau mati, itu menunjukkan bahwa Yesus lebih tinggi daripada Musa dan Elia. Musa dan Elia dan para nabi semua bersaksi dan mengarah kepada Yesus. Makanya Yesus bilang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Ya, dan dengan demikian maka Yesus itu sesungguhnya adalah puncak sejarah keselamatan. Tidak salah kita percaya pada Yesus. Orang Yahudi percaya Musa, percaya Elia,
Tapi mereka tidak tahu bahwa Musa, Elia, para nabi itu menunjuk kepada satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang saudara dan saya percaya. Kalau begitu, kita harus sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan jangan pernah melepaskan dia, karena dialah puncak dari seluruh Taurat dan seluruh kitab para nabi. Nah, setelah Yesus dimuliakan seperti itu, Petrus lalu menawarkan bahwa dia bisa membuat 3 kemah di sini, ya, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tapi apakah Yesus senang? Tidak. Yesus bilang dia berbicara tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia bicarakan seperti orang bodoh. Mengapa? Karena kita tahu Musa ini sudah di surga, Elia sudah di surga. Nah, mengapa menahan orang surga di kemah di bumi ini? Ya, kalau mereka ada di surga, mereka sudah bahagia. Lalu Petrus bicara tidak mengerti apa-apa, mau bikin kemah suruh tinggal di bumi ini. Nah, jangan menahan orang surga di bumi ini, karena di surga jauh lebih berbahagia di bumi ini. Itu juga punya pesan praktis, ya. Kalau saudara punya kekasih-kekasih, suami, istri, anak, orang tua yang adalah orang sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau mereka sudah mati, mereka pasti sudah bahagia di surga. Lalu kenapa kesedihan saudara? Saudara mau supaya dia tetap bertahan di dunia ini. Ya, makanya pendeta Budi Asali yang sering sakit-sakitan lah, dia bilang kalau sampai dia mati terus ada orang yang doa supaya bangkitkan dia, begitu saya bangkit, saya cari itu orang yang doakan, saya tempeleng dia. Kenapa? Saya sudah bahagia di surga, kenapa dia doa supaya saya bangkit? Nah, artinya adalah bahwa di surga jauh lebih berbahagia dari di dunia ini, ya. Jadi kalau sudah di surga, kekasih-kekasih kita sudah di surga, jangan tahan mereka di bumi, karena surga lebih berbahagia dari bumi. Nah, itu kira-kira penjelasan dari Alkitab. Sekarang saya akan memberikan penjelasan kepada saudara, ya. Saya tadi bilang saya ada di lokasi Gunung Tabor, ya. Memang ada 2 pendapat berbeda. Ada yang bilang bahwa Yesus itu dimuliakan bukan di Gunung Tabor tapi di Gunung Hermon. Tapi lebih banyak orang setuju di Gunung Tabor ini karena beberapa alasan, ya. Nah, saya berada di sini. Nah, ini adalah lokasi jalan masuk Gunung Tabor, ya. Dan saudara-saudara, ini ada sebuah gereja di sini. Ya, sebuah gereja di sini. Nah, ini memang di tempat ini ada beberapa gereja sudah didirikan, maksudnya sudah beberapa kali didirikan. Ada yang didirikan pada abad 4, ada yang didirikan pada abad yang ke-12. Tapi gereja yang sekarang ini itu sekitar 1972, ya. Dan yang merancang gereja ini adalah seorang yang namanya Antoni Berlucci, ya. Dan kalau saudara lihat, ini adalah gambar wajah dari Antoni Berlucci, ya. Dia adalah seorang arsitek Italia yang sangat hebat, dan salah satu ciri dia itu adalah dia membuat gereja-gereja. Banyak gereja di sini yang dia buat. Tapi dia membuat gereja-gereja ini bukan hanya sekedar buat, tetapi dia merancangnya supaya orang melihatnya langsung bisa mengerti cerita yang ada. Nah, contohnya dia bangun gereja ini. Kalau saudara lihat gereja ini, sepertinya di bagian atas itu kan ada 3, ya. Satu di tengah yang besar, lalu ada di kiri, kanan. Mengapa? Karena ini sesuai dengan omongan Petrus, bahwa dia ingin bangun kemah 3 di sini. Satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Jadi Antoni Berlucci membuat ini ada 3, dan seolah-olah yang satu yang di tengah itu untuk Yesus, lalu yang satu kiri itu untuk Musa, yang kanan itu untuk Elia. Maka di dalam ruangan gereja ini pun, ya, itu ruang tengah itu dianggap sebagai ruangnya, dalam tanda petik, kemah untuk Yesus, ya. Ini yang ada pintunya. Sedangkan yang di sini, ya, itu untuk ruangan Musa, dan di sini itu adalah ruangan Elia. Nah, kalau kita melihat ke dalam, ini adalah ruangan Elia. Ya, karena itulah di atas kita lihat itu Elia, ada gambar di mana dia meminta api turun dari langit dalam perang melawan nabi-nabi Baal. Nah, sedangkan di ruang sebelah ini adalah ruang Musa, ya. Ini adalah ruang Musa, dan karenanya ada gambar Musa di atas sana yang memegang loh batu yang berisi 10 hukum. Sedangkan di ruang tengah ini adalah ruangnya
untuk Yesus. Maka saudara lihat lebih besar karena ruangannya, karena ini ruang utama. Yesus lebih besar daripada Musa dan Elia. Dan kalau saudara lihat gambar di depan sana, nah itu adalah gambar Tuhan Yesus dimuliakan, dan Musa dan Elia ada di samping kiri kanan. Ya, oke, coba kita maju dan melihat gereja ini dirawat atau dijaga oleh imam-imam Fransiskan. Nah itu. Ya. Inilah gereja yang dirancang oleh Antonio Berluzzi. Ya. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat ke bagian kiri dari kanan ya, dari gedung ini. Kalau berhadapan dengan menghadap gedung ini, itu di bagian kanan. Ya. Ya, ini persis di kanan dari gedung gereja ini ada sebuah lembah yang sangat indah dan paling subur. Namanya Lembah Yizreel. Ya, Lembah Yizreel, dan ini adalah lembah yang dianggap paling subur di Israel, dan karena paling subur maka ini disebut sebagai, ya sebentar ya saudara bisa lihat bagaimana ya betapa indahnya lembah ini, dan tanaman-tanaman gandum ya. Maka lembah ini disebut sebagai keranjang rotinya orang Yahudi karena sangat-sangat subur. Mereka percaya bahwa Tuhanlah ya lembah Tuhan, ya lembah Tuhan Yizreel, sehingga kalau ini lembah Tuhan harus subur. Makanya ini menjadi keranjang roti bagi mereka. Ini posisi gereja itu ya, dari sisi kanan. Oke, lalu saudara, di sisi kiri dari gereja ini, kiri kalau berhadapan dengan gereja ya, kalau saudara lihat di sana, itulah yang disebut sebagai lembah Harmagedon, yang dipercaya sebagai perang akhir zaman akan terjadi di sana. Ya, Harmagedon karena itu berkaitan dengan sebuah tempat yang namanya Megiddo, ya. Maka di dalam Perjanjian Baru itu ada bicara soal perang Armageddon. Itu perang akhir zaman. Nah, itu akan terjadi di lembah Armageddon ini. Sayangnya tidak bisa melihat secara jelas lembah ini ya. Oke, sabar ya. Saya coba menaiki sisi kiri dari gereja ini untuk memperlihatkan kepada saudara lembah Armageddon. Nah, saudara lihat lembah yang ada di sana tuh. Nah, inilah lembah Armageddon, lembah yang dipercaya bahwa perang akhir zaman itu akan terjadi di sini. Entah ini bermakna harfiah atau bermakna kiasan, memang ada perbedaan tafsir, tapi jelas bahwa kitab suci bicara tentang adanya lembah Armageddon ini. Ya, baiklah saudara-saudara, demikianlah penjelasan dari saya, dan semoga penjelasan ini bermanfaat buat
saudara sekalian. Dari Gunung Tabor, saya Pendeta Isra Soro mengucapkan Shalom, Tuhan memberkati saudara sekalian.